Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Sabilil Maula dengan NBM 21402021159 kelas 04 akan menceritakan pengalaman saya terkait dengan satu aksioma, dua karakteristik komunikasi, tiga prinsip komunikasi, dan keempat miskonsepsi komunikasi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang aksioma komunikasi, yaitu pesan dapat disampaikan berupa verbal atau non-verbal. Contohnya dalam pengalaman saya adalah ketika saya memanggil teman saya, yaitu yang bernama Kiki, dengan jarak jauh, "Woi," sambil melambaikan tangan saya. Dan kemudian si Kiki merespon panggilan saya dengan bahasa tubuh, yaitu dengan begini. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang karakteristik komunikasi. Komunikasi menembus faktor dan ruang. Komunikasi menembus faktor waktu dan ruang maksudnya adalah bahwa para peserta atau pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak harus hadir pada waktu dan tempat yang sama. Dengan adanya berbagai produk teknologi komunikasi seperti telepon, video, internet, dan lain-lain, kedua faktor tersebut bukan lagi menjadi persoalan dan hambatan dalam berkomunikasi. Contohnya dalam pengalaman saya adalah pada saat saya pulang sekolah, saya tidak dijemput oleh orang tua saya. Akhirnya saya pergi ke ruang TU sekolah untuk meminjam telepon untuk menelepon orang tua saya. Dan diangkatlah oleh orang tua saya. Untuk awalan berkomunikasi, saya mengawali dengan mengucapkan Assalamualaikum. Lalu ayah saya menjawab, "Bapak, jemput saya di sekolah." Kemudian bapak saya menjawab, "Baik nak, OTW." Dan yang ketiga saya akan menceritakan prinsip komunikasi. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. Tiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi, di mana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi di mana dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi sesuai dengan pelaku yang terlibat. Contoh dalam pengalaman saya adalah saya meminjam uang ke ayah saya sambil berkata, "Permisi ya, boleh tidak saya meminjam uang untuk membayar tugas kuliah?" Dalam hal ini ayah meminjamkan dan tahu tentang kegunaan uang yang akan ia pinjam. Karena ia ingin menyimpan tahu kegunaan uang tersebut, jadi ayah tidak akan marah. Sedangkan saat saya meminjam uang ke adik, saya berkata, "Dik, aku pinjam uangmu ya, nanti pasti aku kembalikan." Dalam hal ini saya meminjam tanpa menjelaskan untuk apa uang tersebut. Namun jika ia pasti akan mengembalikan uang itu, karena bagi si adik uang itu harus dikembalikan karena ia membutuhkannya. Oke, yang terakhir saya akan menceritakan pengalaman saya terkait dengan miskonsepsi komunikasi. Komunikasi itu pasif, seperti yang telah dijelaskan poin sebelumnya, bahwa komunikasi tidak hanya memberi informasi lalu selesai. Tetapi komunikasi itu aktif, setiap ada pernyataan pasti ada pertanyaan ataupun hanya sekedar respon. Respon yang dikuatnya dari pendengar atau lawan bicara. Kalau komunikasi itu pasif, berarti komunikasi itu hanya diam atau bekerja selayaknya mesin yang hanya on off. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Contoh dalam pengalaman saya adalah ketika saya menerangkan materi terkait tugas baksos kepada anak-anak di kampung sebelah saya. Nah, sedangkan anak-anak itu mendengarkan dan menyerap apa yang disampaikan oleh saya. Tetapi setelah itu komunikasi itu belum selesai, melainkan anak-anak bisa bertanya apa yang tidak diketahuinya dan yang belum dimengerti kepada saya. Terima kasih. Itulah contoh-contoh pengalaman saya terkait dengan komunikasi dan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.